Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu routing. Di sini saya tidak sendirian, nanti ada bersama teman saya. Nah, di sini saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Satria Pamungkas, NPM 0002. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu routing, nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, definisi routing, kedua, jenis-jenis routing, dan tiga, cara-cara kerja routing. Nah, sebelum kita mengenal jauh dari routing itu, kita harus tahu lah definisi tentang routing itu. Nah, routing sendiri itu suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Seorang administrator memilih suatu protokol routing dinamis berdasarkan kadar topologi jaringannya. Nah, di sini dapat disimpulkan berarti bahwa routing itu adalah proses pengiriman data maupun informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain dengan meneruskan paket data yang dikirimkan. Seumpama dari komputer satu mengirimkan data ke komputer 2, ini ada kan suatu jaringan. Nah, ini yang biasanya disebut dengan routing. Nah, eh, tidak hanya fungsinya mengirimkan paket data, routing ini juga memiliki fungsi yaitu menghubungkan jaringan yang berbeda segmen agar bisa mengirimkan paket data dan bisa saling berkomunikasi. Jadi, eh, routing ini tidak hanya data saja yang dikirimkan, bisa berupa video, bisa berupa gambar, bisa berupa dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih apa apa saja jenis-jenis yang terdapat pada routing. Nah, di sini ada 3 routing jenis-jenisnya. Yang pertama adalah default routing, kedua static routing, yang ketiga adalah dynamic routing. Default routing sendiri ya mesti sudah kebanyakan orang mesti tahu. Ini default routing ini kayak hanya mengirimkan paket secara manual dan hanya bisa digunakan dalam jaringan satu output atau hanya dapat digunakan secara lokal. Jadi hanya bisa dipakai di suatu ruangan atau jaraknya tidak terlalu jauh. Semisal di satu ruangan ada komputer satu di ruangan dan komputer 2 itu bisalah. Kecuali kalau komputer satu di gedung A atau komputer 2 di gedung B. Nah, itu mungkin bisa, cuma ya begitu, kayak apa namanya, harus menyiapkan kabel yang cukup panjang. Nah, yang kedua adalah static routing. Nah, static routing ini router dengan kabel routing statis yang pengaturannya diatur secara manual oleh administrasi jaringan. Nah, berbeda dengan tadi ya, default routing. Itu kalau default routing kan hanya lokal dan hanya bisa satu arah anggapannya. Satu output. Misalnya ini ada yang tadi default routing ini ada yang crash, ya lainnya juga ikut imbasnya, crash juga. Nah, berbeda dengan static routing ini mempunyai dua routing atau lebih yang dihubungkan menggunakan kabel routing yang statis atau uh, uh, mengurangi kayak apa ya namanya, mengurangi crash gitu. Dan ini pengaturannya diatur manual. Ini berarti ini masih manual gitu ya. Yang tadi default routing juga manual,
yang static routing ini yang manual oleh administrasi jaringan. Nah, selanjutnya dynamic routing. Nah, dynamic routing sendiri ini bisa dilihat ya dari gambar di samping sebelah kanan ini. Router yang secara otomatis membuat tabel routing dengan membaca lalu lintas jaringan dan tentu saja berinteraksi dengan router lain. Routing dinamis adalah rute termudah daripada routing standar dan routing statis. Nah, ini anggapannya kayak hampir kebanyakan orang atau kita menggunakan dynamic routing ini. Yang pertama, keunggulannya sudah bisa tahu lah. Ini penggunaannya tidak manual lagi, tapi sudah secara otomatis dia membuat tabel routing dengan membaca lalu lintas jaringan. Semisal umpamanya yang satu dari arah A ini ada yang kesendat, otomatis router ini akan membaca, oh ini nanti ada di lalu lintas A ini tersendat, berarti aku harus mencari jalan ke rute B dan seterusnya gitu kalau ada yang tersendat. Dan ini lebih modern atau lebih rutenya lebih mudah lah, lebih mudah atau lebih simple atau lebih kompleks daripada yang tadi routing standar atau default routing dan routing statis. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang cara kerja routing sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah, NPM 19.1.03.02.0029 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan analogi routing. Di dalam studi kasus ini ada seorang user di PC1 akan mengambil file di PC2. PC1 memiliki IP address 172.16.0.1/25, sedangkan di PC2 memiliki IP address 192.168.11.1/26. Proses pengiriman data melalui router dapat dianalogikan sebagai berikut. Jadi yang pertama, pengguna PC1 telah mempunyai fungsi drive mapped ke PC2. Oleh karena itu, dalam contoh kasus ini, user PC1 akan diklik dan drag menuju User PC1 akan diklik dan drag file menuju PC2 menggunakan Windows Explorer ke folder di komputer B. Kemudian dari proses perbandingan antara kedua IP address tersebut, baik alamat pengirim dan alamat penerima memiliki network ID dan broadcast ID yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa PC1 dan PC2 berada dalam dua jaringan yang berbeda, sehingga proses pengiriman paket data harus diroutingkan melewati perangkat router agar sampai tujuan. Kemudian untuk menentukan lokasi alamat tujuan bahwa masih berada di dalam lokal atau berada di luar jaringan. Jika berada di luar jaringan, selanjutnya akan ditentukan alamat gateway yang menjadi tumpuan perangkat router dengan catatan bahwa router harus berada di dalam jaringan yang sama dengan PC1 atau router tersebut memiliki IP address 172.16.0.126/25. IP address router ini menjadi jalan utama atau HOP pertama yang akan dilewati oleh paket data dari PC1. Jika ternyata ada jalur ke jaringan tujuan, secara otomatis data akan diteruskan melalui gateway default PC1 atau alamat IP router di jaringan lokal untuk diteruskan. Kemudian disinilah peran router
Setelah menerima paket dari PC1, router harus memutuskan kemana paket tersebut akan dilewatkan. Tahap pertama, router akan melakukan verifikasi checksum paket data dengan catatan bahwa jika checksum tersebut tidak sesuai, paket akan dibuang. Selanjutnya, memeriksa aturan akses yang telah diatur dalam router, akan diterima atau akan dibuang. Atau proses ini mirip dengan aturan firewall. Kemudian jika paket diterima, router akan menerima informasi tabel router tentang jalur ke jaringan tujuan yang terhubung langsung ke interface lain dalam router yang sama. Jika ditemukan paket data, akan dilewatkan interface tersebut menuju jaringan tujuan. Kemudian tujuan dari routing sendiri yaitu bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data tersebut. Dan manfaat routing sendiri yaitu yang pertama, tidak memerlukan waktu yang lama untuk pemrosesan rute ketika dikirim ke router lawan, karena routing sendiri tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya proses routing akan mencari jalur terbaik sehingga proses pengiriman data tersebut tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang kedua yaitu tidak memaksakan bandwidth pada router sehingga kinerja router tidak terganggu oleh routing yang dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu memfasilitasi penugasan jaringan dan memberikan lebih banyak keamanan karena perutaan statis ini dibuat secara manual. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja routing. Nah, tadi kan ada dua eh, routing. Yang pertama adalah static routing dan kedua adalah dynamic routing. Nah, yang pertama static routing ini cara kerjanya agak ribet ya. Nah, yang pertama-tama itu adalah konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Jadi kita admin ini membuat jaringan, mengkonfigurasi jaringannya atau mengkonfigurasi routernya. Terus yang kedua adalah router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Jadi admin setelah mengkonfigurasi routing ini membaca berdasarkan apa yang tadi admin jaringan ini konfigurasi, terus diterima ke tabel routing. Nah, selanjutnya adalah admin jaringan menggunakan perintah IP router atau IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya adalah seorang administrator harus menggunakan perintah IP secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Selanjutnya adalah dynamic routing atau routing dinamik. Protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router yang lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dalam tabel routing tabel. Jadi ini cara kerjanya ini cukup singkat ya daripada statis routing ini sendiri. Nah, dynamic routing ini kan sudah otomatis membuat tabelnya dan otomatis sudah bisa membaca lalu lintasnya. Jadi si admin ini hanya memasukkan atau mengkonfigurasi IP-nya. Gitu. Dan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.